Ada beberapa game konsol yang lebih dari sekedar hiburan. Ada yang menjadi bagian dari sebuah era, jembatan antara dua budaya, dan warisan yang tak terlupakan. Bagi banyak dari kita, game itu adalah Def Jam. Pada awal tahun 2000-an, ketika hip hop berada di puncaknya dan konsol game generasi ke-6 sedang berjaya, sebuah game muncul dan mengubah segalanya. Ia tidak hanya menyajikan pertarungan, tapi juga membawa kita dalam dunia yang otentik dan penuh gaya, di mana rapper favorit kita bukan hanya ada di lagu, tapi juga di dalam ring. Daripada penasaran bagaimana cerita lengkapnya, langsung saja kita bahas. Semua bermula dari perpaduannya tak terduga. Tahun 2003 penerbit raksasa EA melihat potensi besar dalam kolaborasi dengan studio game Jepang yang legendaris, yaitu Aki Corporation. Studio asal Jepang ini adalah dalang di balik game-game legendaris seperti Way of No Mercy dan Virtual Pro Wrestling. Bayangkan, tim yang membuat game gulat terbaik kini diberi lisensi untuk membuat game pop. Ini adalah perpaduan yang tak terduga namun brilian. Def Jam Vendetta lahir dari kolaborasi ini. Gameplaynya solid, mekanismenya mendalam, dan feel gulatnya terasa akrab bagi mereka yang pernah bermain game dari Aki sebelumnya. Namun, yang membuat game ini istimewa adalah brandingnya. Def Jam Recording memberikan akses penuh ke artis-artis mereka. Nama-nama besar seperti DMX, Method Man, Redman, Ghostface Killah, dan lain-lain tampil sebagai karakter yang bisa dimainkan. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi penggemar hip hop. Kesuksesan Vendetta memicu sequel yang menjadi puncak kejayaan seri ini, Def Jam for New York. Dirilis pada tahun 2004, game ini membawa formula Vendetta ke level yang lebih tinggi. Pertarungan tidak lagi terbatas diri, tapi di jalanan, klub malam, dan bahkan subway. Tidak seperti Def Jam Vendetta, Def Jam for New York mempunyai fitur-fitur baru seperti 5 gaya pertarungan yang berbeda. Ada kickboxing, street fighting, martial arts, wrestling, dan submission. Sistem parry yang memuaskan dan mode cerita yang lebih sinematik membuat game ini terasa seperti film laga Hollywood. Daftar karakternya pun semakin panjang dan ikonik, dengan penambahan Snoop Dogg, Busta Rhymes, Exhibit, dan bahkan ST. Ya, masih ada sih beberapa karakter yang akan dimasukin. Nanti kita akan bahas karakter-karakter ini dan alasan kenapa tidak jadi dimasukin di game Def Jam seri ini di video selanjutnya. Di balik gemerlap kesuksesan Back for New York, bentakan mulai muncul. Ini adalah kisah tentang perbedaan visi yang akhirnya menghancurkan sebuah mahakarya. Hubungan antara EA dan Aki Corporation mulai tegang. Aki ingin mempertahankan formula gulat yang telah terbukti berhasil, sementara EA ingin mengubahnya. Mereka ingin sesuatu yang lebih modern, lebih sesuai dengan tren pasar yang sedang berkembang. Menurut wawancara dengan mantan developer EA yang diterbitkan oleh IGN pada tahun 2007, ada ketidaksepakatan besar tentang arah seri selanjutnya. Mereka ingin mengubah segalanya, sementara kami merasa formula yang ada sudah sempurna, ujar salah satu developer. Di sisi lain, Def Jam Recording juga mengalami restrukturisasi. CEO legendaris mereka, Russell Simon, mundur dari posisi kepemimpinan. Ia mengubah dinamika negosiasi, biaya lisensi untuk para rapper menjadi sangat mahal, dan sulit untuk menyatukan semua nama besar dalam satu proyek lagi. Semua faktor ini menjadi batai sempurna yang akan menghancurkan seri ini. Karena ketidaksepakatan dengan Aki Corporation, ia mengambil keputusan yang paling kontroversial. Mereka menunjuk studio internal mereka EA Chicago untuk mengembangkan seri Def Jam selanjutnya, yaitu Def Jam Icon. Dan apa yang terjadi? Mereka membuang semua yang membuat Def Jam dicintai. Gameplay fighting yang solid diganti dengan sistem rhythm-based. Pertarungan kini bergantung pada ketukan lagu, membuat pergerakan karakter terasa kaku dan tidak responsif. Penggemar merasa game ini kehilangan jiwa dari seri Def Jam yang kita kenal.
Dev Jam Icon adalah kegagalan besar. Penjualan yang buruk dan kritik pedas dari penggemar dan kritikus membuat EA sadar mereka telah membuat kesalahan fatal. Pengembangan EA Chicago kemudian ditutup, dan EA memutuskan untuk tidak lagi menyentuh brand Dev Jam. Jadi, itulah kisah Dev Jam, sebuah seri yang naik ke puncak dengan perpaduan dua budaya, tapi jatuh karena perbedaan visi. Meskipun kita tidak akan pernah mendapatkan Dev Jam New York yang kedua, kenangan dari game-game ini akan selalu ada. Mereka adalah bukti bahwa terkadang perpaduan yang paling aneh bisa menghasilkan sesuatu yang legendaris, bahkan jika ceritanya harus berakhir. Kalau kalian diberi kesempatan membuat Dev Jam yang kedua, siapa karakter yang akan kalian masukkan? Eminem atau Vision? Atau aktor dan rapper yang kalian sukai? Dan gaya bertarung apa yang akan kalian pakai? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita game pamit dulu. Dah.